Sama dengan Signing Room yang akan menemani Good News Family tentunya kali ini dalam program Hidup Sehat bersama dengan Rumah Sakit Pantiwilasa Dr. Cipto Semarang yang akan menemani Anda untuk ngobrol tentang informasi seputar kesehatan. Dan buat Anda yang mungkin mau nanya, mau ngobrol bareng sama kita, dibuka kesempatannya ya. 081225225949 atau 081575800949. Dan sudah terhubung melalui aplikasi Zoom ada Dokter Eva nih. Selamat siang. Selamat siang, Bu. Ya, apa Kedengeran ya kabar? suaranya? Oh, kedengeran. Di mana ini, Dok? Di rumah Oh, di sakit? rumah sakit. Ya, di rumah sakit. Oke. Semoga aman ya, Dok ya. Ya, oke. Nah, Dok, hari ini setelah liburan panjang gitu ya, setelah masuk lagi di bulan Januari, ada banyak kasus apa ini, Dok, di rumah sakit yang banyak ditemui? Ya, untuk kasus rumah sakit masih ya dengan sesuai eh, biasanya untuk penyakit kronis ya, seperti Mm-mm. misalnya gula atau hipertensi atau jantung itu tetap yang paling sering ya untuk ke rumah sakit ya. Dan pasien untuk sekarang kan musimnya ini ya hujan, jadi banyak yang common cold flu, demam, sakit Oh, tenggorokan itu masih sering. oke. eh tapi nggak ada yang ledakan khusus apa gitu, Dok. Nggak ada. DB gimana, Dok? DB. Untuk saat ini karena mungkin hujannya deras malah nggak terlalu banyak ya, Mas. Oh, oke. Tapi ya Kalau tetap ada, maksudnya bukan yang peaknya, bukan puncaknya, bukan. nah, bukan yang Lebih semacam kayak banyak ya, KLB gitu ya, itu ya. bukan. Tapi ya Mm. ada beberapa yang, tapi nggak lebih lebih banyak yang bulan-bulan awal kemarin ya di November atau Oh, Oktober gitu. Yang sebelum hujan deras itu malah banyak. mungkin karena kalau hujan deras begini airnya terus berganti terus ya. Kalau misalnya pas musim yang awal-awal itu kan airnya masih sempat tergenang gitu-gitu Ya, kan. karena memang penempatan untuk jentik-jentik nyamuk itu kan di tempat yang air yang tenang. Mm. Jadi alirannya tenang, kotor, lah itu jentik nyamuknya pasti banyak. Tapi Mm. kalau mungkin musim hujan ini kan peralihan airnya harusnya Cepet. lebih deras atau ya kita memang lebih lebih cepat ya itu pasti kan mungkin lebih risikonya untuk kembangbiakan jentik nyamuk juga lebih berkurang. Oke, betul. Nah, itu ya Gus Shirley ya. Jadi, tapi tetap waspada ya yang namanya Betul, tetap. Tapi itu jadi penyakit seperti ya ada aja terus. Demam berdarah itu pasti ada gitu. sepanjang tahun ya, Ya, Dok, ya dia sekarang ya. iya betul. Hmm. Sepanjang tahun pasti ada. Nah, lebih baik ya memang satu ya Mm. kegiatan seperti jaga kebersihan lingkungan itu penting karena biasanya maaf di lingkungan ini DB ya itu banyak yang DB-nya ya di situ Ya. daerah-daerah itu karena nyamuk kan bisa bermigrasinya cuma kurang lebih 2 sampai 4 kilometer aja. Mm-mm. Jadi Artinya memang daerah radius. situ ya ya radius itu aja gitu. Ya, betul. Oke, tapi kita nggak akan ngomong tentang DB hari ini. Kita ngomong tentang parotis. Iya betul Oke, parotitis ya atau ya orang parotitis. bilang gondongan. Gendongen gitu ya. Ada yang ngomong mams itu Ada benar nggak sih, Dok? betul betul sekali MAMS betul. Mm-mm. Oke. Ya nama lainnya MAMS. Oh. Mm-mm. Parotitis itu apa? Gondongen. Oke kita kita bicara mengenai apa dulu ya Bu ya. Jadi kita Iya, orang ngomong boleh. gondongan itu nanti keliru sama yang kurang garam. Ayo kurang garam apa Bu? Gondong. Gondok, iya betul. Jadi kadang-kadang, dok itu gondok bukan? Wah, bukan. Kalau gondongan ini memang namanya infeksi kelenjar ludah atau parotitis. Atau ya orang Mm. bilang MAMS. Ya Mm-mm. ada vaksinnya itu MMR. Ya. Mm. Jadi kalau kita bicara gondongan berarti infeksi kelenjar ludah. Kelenjar ludah itu ada di mana? Di bawah rahang, kita kanan kiri di bawah telinga lah itu biasanya kalau mulai membesar di situ nyeri di situ ada bengkak dikit wah jangan-jangan nih gondongan nih seperti itu terus dikasih garam banyak lah ya bukan karena kalau ini sekarang kita cari penyebabnya apa sih jadi penyebab gondongan itu bukan kurang yodium tapi kalau parotitis penyebabnya karena infeksi Mm. sebagian besar parotitis disebabkan oleh infeksi virus jadi memang penyebabnya kalau infeksi virus itu pemberian seperti antibiotik itu memang tidak utamanya. Lebih ke suportifnya, demamnya, nyerinya.
daya tahan tubuhnya seperti itu. Infeksi virus yang paling sering disebabkan karena golongan dari myxovirus. Jadi memang paling sering infeksi virusnya yang golongannya paramyxovirus. Ya ini memang penularannya itu sebenarnya lebih kayak airborne. Jadi ya kayak kena air liur, kontaminasi ngomongnya misalnya kena air ludah, tempat makan, kemudian bersharing sendok, lah itu bisa menular. Seperti itu, Bu. Gejalanya gimana sih, Dok? Ya tadi bengkak di daerah yang di bawah leher, maaf di bawah rahang, di bawah telinga, kemudian disertai demam, kemudian sampai sakit kepala, nyari otot, semua gejala infeksi keluar semua. Seperti itu. Tapi utamanya pasti ada bengkaknya di daerah saluran parotisnya atau kelenjar ludahnya seperti itu. Oke, ini mumps atau parotitis gitu ya. Dok, kemarin sempat kan di bulan apa itu katanya di beberapa tempat yang saya lihat di sosial media sih, kasus gondongan ini cukup tinggi gitu ya. Nah, betul. Beberapa bulan yang lalu, apa beberapa minggu ini memang kemarin sempat pada anak-anak banyak sekali yang gondongan ya di daerah ini. Kemarin saya lupa daerah mana itu. Tapi dan anak-anak pun beberapa ini musim liburan kan ada yang malah liburan kena gondongan. Oh iya Seperti betul. itu, Bu. Jadi memang ya penularannya itu ternyata lama, Bu. Jadi inkubasinya itu muncul dari 12 sampai 2 minggu sampai 4 minggu dari terinfeksi virus. Jadi tidak langsung. Makanya kadang-kadang anak misalnya teman sekolahnya loh udah kena sebulan yang lalu atau 2 minggu yang lalu enggak ketularan loh betul ketularannya dari yang situ dari temennya karena inkubasinya cukup lama ini kemudian habis itu 1 bulan kemudian orang tuanya kena jadi ini penyakit ini memang kalau kondisi kita daya tahan tubuhnya nggak fit bisa kena orang dewasa namun memang lebih sering pada pasien anak-anak seperti itu. Oke. Eh, Dok, ini cara mencegahnya gimana nih? nah ini. Nah, pencegahannya ya pasti satu, vaksin. Vaksin MMR yang waktu kecil sama nanti diulang, nah itu mengurangi resiko paparan. Kemudian jaga kebersihan. Ya kebersihan itu maksudnya gimana? Ya kalau misalnya di tempat kerja atau di sekolah ada yang lagi batuk atau pilek, ya pakai masker supaya tidak nularin orang. Atau yang kondisinya lagi tidak fit, pakai masker. Kemudian jangan menggunakan alat makan milik orang lain atau berbagi alat makan dan minum orang lain seperti itu. eh Dokter Evan, kan Ya, seringkali orang menyepelekan gondongan. Dalam artian gini, ah cuman gondongan gitu ya. Nah, ada nggak komplikasi serius dari infeksi nah, hepatitis ini? betul. Jadi pada pria itu Mm-mm. bisa terjadi komplikasi ke infeksi dari parotitis ke telur kemaluannya, namanya orsitis. Jadi didahului dari sebulan misalnya kena ini, tahu-tahu 2 minggu malah kemaluan buah kemaluannya bengkak. Nah, itu komplikasi yang biasanya sering pada pria. Kalau pada wanita juga pada organ kewanitaannya, tapi di bagian dalam, jadi tidak kelihatan, tapi nyeri perut. Nah, itu bisa Hmm. juga. Kemudian komplikasi yang serius ternyata juga bisa sampai ke ensefalitis. Ensefalitis itu adalah infeksi dari otak. Jadi Ya. radang otak. Nah, kemudian juga bisa pankreatitis itu juga bisa. Namun memang lebih jarang. Biasanya pasien yang seperti itu memang yang mempunyai daya tahan tubuh yang lemah. Hmm. Tapi ya memang paling sering tadi, kalau misalnya habis laki-laki kena ini, kenanya ke orsitis atau peradangan pada testis. Kalau yang perempuan pada ovariumnya atau ovoritis atau peradangan payudara itu bisa juga. Tapi kok komplikasi yang serius ya bisa ensefalitis, meningitis atau pankreatitis. Ya itu bisa terjadi. Makanya pentingnya anak-anak adalah vaksin utama yaitu tadi measles, mumps, rubella harus diberikan MMR vaksin yang sesuai. Pengulangannya juga jangan lupa.
boosternya juga harus dilakukan gitu ya. Ya. Oke. Kapan Eh, sih heeh. diberikan, Bu? Nah, kalau vaksin MMR itu kan diberikan pada dosis pertama pada anak usia 12 sampai 18 bulan. Mm-mm. Kemudian yang kedua diulangi usia kurang lebih 5 sampai 7 tahun. Dan Mm-mm. juga diberikan juga biasanya pada wanita yang rencana hamil minimal sebulan sebelum rencana ini. Oh, ada rubelanya soalnya ya. Iya, betul. Ada mumps, MIMS, sama rubella. Mm. Karena rubella itu resiko ya tadi, waktu persalinan bisa terjadi namanya kelainan pada kelahiran seperti itu. Ya. Kalau yang mungkin baru dengar gondongan, belum pernah terkena gondongan, gimana sih gondongan itu? Nah, coba cari tahu yuk. Kita lagi ngomongin tentang infeksi parotitis ini. Iya. Nah, dok, ini kan virus. Kita sering Mm-mm. kali ngomong bahwa kalau virus biasanya self-limiting disease atau Wah, betul. yang menyembuhkan diri sendiri gitu. Nah, pertanyaannya, ini apakah juga termasuk hal seperti itu atau eh, harus dibantu dengan obat itu? Karena ini kan buat beberapa orang ini sangat sakit. Orang dewasa aja ngerasainnya sakit banget, apalagi kalau anak-anak, dok. Betul. Jadi tadi penyebabnya utamanya virus nih. Apakah betul self-limiting disease? Wah, betul. Memang untuk saat ini semua virus itu rata-rata bisa sembuh sendiri ya, Bu. Ya. Hebatnya Tuhan kita untuk menyembuhkan punya kemampuan, tapi harus didukung dengan suportif yang baik, seperti Ya. istirahat yang cukup, gizi yang baik, imunitas yang baik. Nah, itu harus kita kejar. Kalau semuanya kita kejar, ya kondisi bisa lebih cepat pulih. Hmm. Tapi kalau kita imunitasnya rendah, kurang tidur, gizinya buruk, ya nanti komplikasinya yang takutnya. Komplikasi ya tadi, yang tadi kita jelaskan, radang otak, radang kemaluan, sampai pankreatitis itu bahayanya. Nah, terus pengobatannya apa, Dok? Pengobatannya tadi suportif. Kita misalnya kalau demam, nyeri, kita berikan anti nyeri, anti panas. Kemudian vitamin, kemudian imunomodulator supaya imunnya naik. Ya, itu prinsip utamanya. Jadi memberikan tubuh yang imunitas yang kuat, istirahat yang baik, disertai dengan gizi yang baik juga. Supaya pengobatannya lebih maksimal. Karena ya virus itu memang self-limiting disease. Hmm. Seperti itu. Ya. Ini memang self-limiting disease. Sembuhnya berapa hari, dok? Karena tadi kalau kita ngomong inkubasinya dari dia terkena virus sampai kemudian ada gejala itu 2 sampai 4 minggu. Nah, proses sembuh pulihnya kan dia bengkak, terus sakit buat nelen, kadang buka mulut aja sakit gitu. Nah, itu gimana? Biasanya kurang lebih bengkaknya hilang setelah seminggu ya, Bu. Seminggu bahkan Hmm. lebih dari 10 hari. Tapi demamnya biasanya cuma 2-3 hari saja. Seperti itu. Oke. Jadi bengkaknya memang masih agak lama, tapi penularannya masih agak lama. Semingguan juga bisa menular. Nah, kalau udah terkena ini kan penularannya cepet banget gitu ya. Biasanya dokter menyarankan untuk istirahat di rumah gitu atau enggak sih dok? Karena ini Ya, memungkinkan untuk di apa sih menular ke teman-temannya betul. gitu kalau yang anak-anak. Biasanya kalau sudah seperti itu ya memang kita idealnya bisa diberikan izin kurang lebih 3 sampai 5 hari ya, Bu ya. Karena Hmm. itu kan masih fase infeksius atau masih fase penularan. Cuman bahkan kalau memang masih demam ya bisa, atau masih bengkaknya masih ini ya bisa sampai semingguan istirahatnya seperti itu. Dan setelah masuk pun ya harus pakai masker dulu karena kita tidak kondisinya masuk itu pasti tidak menular enggak seperti itu. Nah, penularan si virus ini dari mana sih dok? Droplet, sentuhan atau Itu apa? droplet, Bu, air ludah yang tadi. Jadi air ludah utamanya, Bu. Jadi memang dari droplet kita ngomong kena air ludah, percikan air ludah, tempat makan kita kena air ludah seperti itu. Oke, itu dia si si parotitis atau mumps ini gitu ya. Nah, dok, dulu zaman saya kecil, kalau anak-anak kena gondongan itu dikasih biru-biru, apa sih? Blau. Hmm,
Coba kita bicara mitos faktanya dulu ya, Ya, Bu, ya. betul. Oke, kita belajar hari ini mitos dan fakta tentang Harus gondongan. gondong. Yang pertama pasti tadi gondongan sama gondok. Wah, itu paling sering. Oh iya Dok, betul. kalau gondongan ini apa pakai kurang garam ya dok berarti ya. Jadi yang pertama bukan penyebabnya karena ini akibat infeksi yang disebabkan utama oleh karena virus. Hmm. Kemudian apakah ini apa hanya menyerang pada anak-anak? Tadi sudah saya jelaskan, enggak, orang dewasa juga bisa. Jadi mitos ya Bu, kalau Ya. orang dewasa bisa. Kemudian apakah mitosnya gondongan hanya menyebabkan pembengkakan wajah? Wajah, tapi bisa keluhannya disertai demam, terus komplikasinya bahkan bisa sampai peradangan testis ya Bu. Jadi Ya. infeksinya bisa menular. Ya, jadi itu mitos juga. Terus vaksinatif tidak efektif mencegah gondongan. Padahal ya vaksin MMR itu terbukti sangat mencegah jadi gondongan. Jadi vaksin itu bukan 100% tidak terkena ya Bu. Harus orang-orang mulai perhatikan. Vaksin itu tujuannya ya satu, untuk memberikan perlindungan yang lebih baik. Jadi apakah pasti tidak kena? Enggak. Tapi kalau kena pun kondisinya gejalanya lebih ringan. Tujuannya itu. Oh, Supaya tidak mudah kena dan tidak lebih berat penyakitnya. iya. Yang Ya. keempat, mitos gondongan dapat menular hanya melalui kontak fisik. Ya, padahal gondongan ini penularannya terutama lewat droplet, betul kata Ibu. Jadi kalau misalnya kita ngobrol, muncrat-muncrat ya, nggak harus kontak fisik ya kena, seperti itu. Kemudian yang terakhir ini ada mitos, apakah kena gondongan cuma sekali lagi? Padahal Hmm. bukan. Kalau gondongan itu bisa terjadi kembali kalau imunitasnya rendah, tetapi biasanya lebih jarang. Jadi kalau sudah Hmm. kena gondongan sekali dewasa mungkin ya 5 tahun itu tidak kena lagi, tapi mungkin setelah itu ketika imunitas kita rendah lagi ya Bisa bisa lagi. lagi. Gitu. Ya, terus tadi yang gondongan bisa disembuhkan dengan baru. Gondongan itu karena infeksi karena virus. Jadi terapinya bukan untuk sabun cuci. Itu mungkin dulu Kak, ya karena zaman dulu ya anak-anak itu kan sukanya main keluar gitu. Nah, mungkin biar ada juga yang berpendapat itu tuh biar anak-anak nggak main keluar gitu loh, malu gitu ya main keluar karena pipinya ada Betul. biru-birunya. Jadi dia nggak menularkan sama orang lain. Terus si parotitis ini juga karena tadi si anak atau orang yang terkena infeksi ini kan memang butuh istirahat ya dok ya untuk memulihkan kondisinya ya dok. Pemulihannya utamanya dengan tadi imunitas dan istirahat, gizi yang baik semua, Bu. Hmm, hmm, hmm. Jadi mungkin orang tuanya udah diakalin aja lah, gitu ya, kasih biru-biru gitu, biar dia nggak keluar malu gitu, biar biasa istirahat. Lawang dia suruh istirahat aja lari, misalnya seperti itu ya. Itu jadi Iya. salah satu caranya orang tua mungkin. Jadi mitos itu ya tidak benar menggunakan blau tadi. Yang menarik tadi, kalau sudah pernah kena parotitis atau gondongan, bisa kena lagi nggak kalau ada penularan virus? Bisa gitu ya dok jawabannya ya. Iya, bisa sekali, betul. Hmm. Nah, jadi ini yang harus ini ya, Bu Syauli diperhatikan. Apalagi di daerah mana ya saya lupa ya kemarin yang sempat cukup banyak gitu kasus-kasus gunungan atau MAMS. Nah, eh, Dok, ini kan tadi pencegahannya, tadi dokter sampaikan memang ini penularannya lewat droplet gitu ya. Akhirnya kemudian sentuhan dan lain sebagainya. Apakah parotitis ini akhirnya kemudian kita kalau mencegah sama seperti waktu kita COVID gitu ya, jaga jarak lah gitu ya, cuci tangan lah, imunitas tubuh. Tetap seperti itu, Dok. Betul. Untuk salah satu pencegahannya bisa dilakukan dengan menjaga kontak ya, Bu ya. Kontak itu bisa dengan menggunakan masker, kemudian tetapi susahnya ya tadi pasien kadang-kadang tidak ngaku apa sedang sakit atau apa. Kalau Ya, biasanya dulu COVID itu kan ada batuk, ada ini kan pasiennya kelihatan enggak. ya. Hmm. Iya, Pak. Kalau ini kan agak bengkak dikit, tapi pasiennya masih belum merasa atau belum ini sekali ya. Itu kita enggak pakai masker ya bisa ketularan.
Dan susahnya penularannya lama Bu, inkubasinya 2 Oh sampai iya, 4 minggu. iya. Jadi nggak tahu kenanya sama siapa di luar, Mm-mm. baru kena sekarang seperti itu. Iya, 2 sampai 4 minggu lama loh. Artinya misalnya nih salah satu temannya gitu ya sudah sakit, terus dia pernah masuk, terus kemudian dia nggak masuk selama 5 hari katakan karena dia sakit gitu ya. Kita tuh masih sehat, tapi itu virus sudah masuk gitu ya dok ya artinya ya masa Betul, inkubasi itu. betul. Betul sekali Bu. Mm, mm. Nah, ini jadi harus diperhatikan betul gitu ya gondongan atau mumps atau parotitis ini. Yang perlu diperhatikan oleh orang tua apa sih dok? Kalau misalnya si anak terkena parotitis atau mumps ini, karena kan biasanya sakit banget bengkak. Dari seorang teman yang kemarin habis kena, dia bilang buka mulut aja susah gitu ya. Nah, ini gimana kalau untuk orang tua untuk aware atau memperhatikan anaknya yang mungkin terkena parotitis ini? Jadi kalau memang kita sudah anaknya yang terkena parotitis, yang pertama jelas kita harus memberikan istirahat yang cukup ya Bu. Kita Hmm. ya sebenarnya isolasi itu penting, karena kalau nggak diisolasi nanti malah nular yang lain. Nah, karena kadang-kadang mikirnya maaf, yang kena anaknya, Mm-mm. orang tuanya merasa wah sehat-sehat aja, padahal nanti sebulan kemudian baru deh jadi Iya. kena. Mm. Kemudian mungkin pada anak itu gejalanya malah lebih ringan, mungkin karena Oh. cuma bengkak aja. Tapi kalau pada usia dewasa, yang kena biasanya demamnya lebih tinggi seperti itu. Terus nyerinya juga terasa lebih hebat Nyerinya gitu. nyeri-nyeri tubuhnya lebih hebat. Betul. Jadi Oke. memang setelah memang terkena ya, memang terapinya untuk infeksi virus itu self limiting ya kita lebih suportif ya Bu. Tidak ada pemberian seperti antivirus. Kalau kalau pemberian antivirus itu kan biasanya pada pasien cacar air, Mm-mm. asiklovir lah. Ini juga sebagai suatu informasi. Memang kalau untuk parotitis ini kita tidak memberikan asiklovir Mm-mm. ya, atau valaciclovir, lebih ke pemberian suportif karena mungkin untuk kondisi ini berbeda, jenis virusnya berbeda karena virus yang untuk varicella itu kan herpes zoster, varicella zoster, lah ini beda golongannya para paroxymyxovirus. Jadi kalau dikasih asiklovir pun tidak bermakna dan Mm. malah penggunaan asiklovir tidak ada indikasinya ya malah nanti untuk malah menggunakan bisa malah ya tidak lebih baik jadi tidak perlu diberikan seperti itu. Nah, kalau dalam satu rumah gitu ya, ada satu yang terkena gondongan ini. Kemungkinan anggota keluarga yang lain tertular cukup besar berarti, Dok. Kalau imunitasnya baik, maaf kita bicara tentang infeksi virus, itu sangat pengaruh sama imunitas Bu. Kalau imunitasnya kita baik, ya bisa melawan, mungkin bisa tidak kena. Apalagi kalau kita sudah pasang apa sudah tervaksin atau kondisinya lagi imunnya lagi baik, sering olahraga, istirahat cukup, mungkin tidak akan tertular Bu. Tetapi resiko tetap ada. Makanya misalnya sudah ada anak nih yang kena, ya kita langsung imunosuportifnya juga diminumkan, minum vitamin, istirahat cukup, pakai masker supaya enggak paparannya makin sering. Kita itu kan sebenarnya imunitas itu kalah dengan paparan, Bu. Paparan Oke. misalnya kita kontak terus banyak, ya lama-lama paparan kita lebih banyak daripada pertahanan kita. Ya lama-lama kalah. Nah, Mm. masuk deh fase namanya inkubasi. Tapi kalau misalnya jumlahnya kecil, oh imunitas kita mengenali, oh ini ada musuh nih, langsung di habisin, langsung ini ya nggak jadi kena masa inkubasi. Tetapi kalau misalnya jumlahnya banyak dikasih pertahanannya cuma 100 yang datang 1000 ya pasti lama-lama kalah pertahanan kita Bu seperti itu. Ya, jadi memang ini kaitannya dengan imunitas tubuh gitu ya. Jadi buat yang mungkin mempunyai putra-putri yang lagi bersekolah, terus ada salah satu temannya yang terkena gondongan gitu ya, yaitu tadi jaga imunitas tubuh anak kita gitu ya, berikan makanan bergizi, cukup minum air putih dan lain sebagainya. Istirahatnya juga harus cukup sehingga imunnya baik, dia tidak mudah tertular gitu ya. Si si gondongan ini atau si parotitis ini memang sepertinya sepele gitu ya, ya bengkak di ini gitu ya. Terus tampilannya kita akan jadi, kelihatan bengkak dan lain sebagainya. Tapi yang harus diperhatikan ada banyak hal gitu ya. Cara mengobatinya dan lain sebagainya. Nah, kalau kita tahu
parotitis udah pasti oh ini kayaknya gondongan gitu ya. Em, Tanda bahaya atau apa ya dok? Kayak warningnya kita Oke, kapan sih harus betul. bawa ke Nah, sekarang rumah ke sakit? warning sign-nya Hmm, atau hmm, apa hmm, sih hmm, kalau misalnya ini harus ke dokter kapan? hmm, Kalau hmm, disertai dengan satu demam tinggi, anaknya hmm, demamnya tinggi di atas 40 itu harus segera periksa. Kemudian atau ada penyakit lain kejang, lah itu harus segera periksa. hmm, Kemudian makan minumnya susah disertai muntah-muntah hebat, lah itu harus segera periksa. Karena kalau kondisi anak-anak biasanya hanya karena ini bisa muncul semua muntah, demam tinggi seperti itu Bu. Jadi ketika suportifnya kondisinya menurun ya nanti kondisinya nggak membaik. Makanya kita perlu konsultasi atau perlu misalnya pengobatan untuk meningkatkan imunitas kita seperti itu. Oke, jadi memang kalau sudah kelihatan tanda atau warning sign-nya gitu ya, apa sih gitu kan, demam tinggi, kejang, makan minumnya udah, kalau makan minum nggak bisa masuk kan lemes anaknya ya. Nah, ini bisa dibantu di rumah sakit dengan pemberian infus lah atau pemberian vitamin dan lain sebagainya gitu ya. Em, Penting sih untuk tahu ini. Oke, terlempar keluar dokter Eva nih. Bentar. Saya nunggu dokter Evan ya. Buat Anda yang mau tanya boleh loh. 081225225949 atau 081575800949. Kita masih ngobrolin tentang parotitis atau gondongan atau mumps. Kalau singkatan vaksinnya dicari vaksinnya apa nih Rom? MMR gitu ya. MMR. Ini yang sering kali juga diberikan buat di sekolah, di booster gitu ya, anak-anak itu. Ternyata kebutuhannya juga sama gitu ya, tentang mumps, measles, and rubella itu ya, tiga itu. Sambil nungguin dokter Evan, dokter Evan kemana? Ya kelempar keluar di jam ini. Tapi yang pasti ya, Gus Shirley kalau misalnya Gus Shirley kena atau mungkin ada yang kena, jangan sarankan menggunakan blau atau biru-biru. Blau itu buat apa sih? Buat nyuci ya. Kalau anak sekarang nggak ngerti blau loh. Blau itu buat nyuci dan itu dulu zaman saya kecil kalau anak kena kena parotitis atau si ini apa mams ini anaknya diolesin pipinya gitu dengan biru-biru gitu. Nah, karena memang si pipi itu bengkak gitu kan. Nah, anaknya bisanya dikasih itu. Nggak tahu buat apa, biar dia nggak boleh keluar rumah gitu. Tapi nggak menunjukkan signifikan bahwa dia sembuh karena ini memang sakitnya bukan karena itu gitu ya. Sakitnya kan karena penularan virus. Oke. Em, Sambil nunggu ini. Oh, udah. Buat Anda, Gunjur Syamli yang membutuhkan informasi tentang Rumah Sakit Pantai Asa Dr. Cipto bisa buka di Instagramnya ya, Rumah Sakit Pantai Asa Dr. Cipto. Kelempar keluar, Dok. Oh ya, mohon maaf ya. Bu. Kelempar kemasukan masuk internetnya di sini malah keluar. Iya. Eh, si mams atau apa gondongan atau parotitis ini kan tadi pertama virus itu sangat mudah menular. Terus kemudian dia akan menunjukkan gejalanya ketika kita dalam kondisi yang nggak baik-baik aja, misalnya lemah karena kelelahan atau dan apapun itulah daya tahan tubuh kita rendah gitu ya. Nah pada saat itu si virus ini bisa masuk, terus kemudian dia melakukan tadi gitu ya, menunjukkan dirinya nih loh saya ada gitu. Nah, em, selain tadi kan istirahat yang cukup buat penderita parotitis, buat yang terkena MAMS ini, ada yang lain nggak dok sih harus misalnya nih harus makannya yang lembut-lembut dulu gitu atau hal seperti itu? Ada hal-hal seperti itu nggak dok? Ya, untuk terapi makanan atau gizi yang penting banyak cukup untuk kebutuhan sehari-hari yang terutama tinggi vitamin ya Bu ya. Mm-mm. Vitamin A itu biasanya makanan yang mengandung suportifnya untuk kasus MAMS ini memang lebih diutamakan vitamin A, Bu. Kandungan vitamin A Mm-mm. tinggi itu bisa membantu. Kemudian untuk makanan yang penting anaknya bisa intiknya baik, banyak protein, Oh, ini bisa masuk. karbohidrat itu sudah seininya anaknya ya. Atau kita bicara yang penting asupannya tercukupi sehari.
Untuk asupan khusus apa memang tidak. Apakah harus bubur atau itu tidak. Yang penting anaknya bisa makan itu lebih utama. Tetapi kalau kita bicara kebutuhan, biasanya ditingkatkan vitamin A, kemudian diberikan vitamin C, seperti itu, Bu. Ya, jadi itu satu hal yang penting untuk di ini. Oke, lanjut. Ini ada pertanyaan yang masuk, kita coba jawab terlebih dahulu ya, Dok ya. Sambil saya cari tahu. Oke. Kok nggak bisa dibuka? Yes. Nah, masuk kan. Selamat siang, Good News. Selamat siang, Dokter Evan. Mau tanya, Dok, suplementasi atau pemberian tambahan vitamin pada anak-anak itu sebetulnya perlu atau tidak? Terima kasih. Baik, untuk suplementasi memang kebutuhan vitamin itu ada yang tujuannya harus dibedakan dulu mengandung vitamin ataukah imunomodulator ya Bu. Jadi kadang-kadang Oh, orang masih berpikir seperti merek tertentu bukan isinya vitamin, tetapi isinya seperti herbal untuk meningkatkan imunomodulator. Nah, oh, orang bilang imbus, ya bus. kita menggunakan imunos atau apa. Untuk penggunaan seperti vitamin, kebutuhan sehari-hari itu sebenarnya rekomendasinya bisa diberikan. Terutama bila imunitas atau anak sering flu, nafsu makannya kurang, itu bisa diberikan setiap hari. Mm-mm. Tetapi kalau yang kita bicara tadi seperti imbus atau imunos itu tidak boleh diberikan Setiap setiap hari. hari, harus ada jedanya seperti itu. Oke. Yang penting sesuai dengan dosis usia itu pemberian vitamin masih diperbolehkan. Ya. Cari rekomendasi IDAI tentang pemberian vitamin kepada anak-anak gitu ya. Karena itu Iya. ada maksimalnya, Eh, misalnya tuh vitamin D itu berapa IU gitu ya yang Betul. aman untuk dikonsumsi Sesuai anak-anak. dengan ini. Ya. Tapi kalau memang butuh pada saat si anak misalnya nih misalnya gitu ya. Oh, teman-teman sekelasnya tuh banyak yang flu, batuk gitu ya, pilek, ada yang banyak panas dan sebagainya. Anak saya harus saya proteksi nih. Proteksinya gimana caranya? Yaitu tadi berikan apa? Vitamin misalnya, boleh, tapi dengan dosis yang pas, dosis yang benar dan dibutuhkan oleh tubuh si anak. Gitu, Gus Shirley, itu yang harus harus dipahami dan harus di dicatat seperti itu untuk suplementasi vitamin. Oke. Parotitis atau si gondongan. Dok, kalau misalnya gondongan itu kan dia bengkak otomatis ya. Si bengkak ini dia hilang dalam waktu berapa lama? Sama seperti tadi, apakah virusnya hilang, virusnya ini, si gondongan ini juga hilang, Oh, bengkaknya itu. jadi kalau sudah itu hilang, Bu. Hmm, Kalau infeksi setelah kondisinya itu nanti bengkaknya hilang, menghilang. lama-lama si bengkak itu akan menghilang, menghilang Malah akan seperti itu. menghilang. Mm-mm. Oke, tadi ya tanda bahaya sudah demam, kejang, makan minumnya udah nggak boleh masuk, boleh dibawa ke rumah sakit, itu tanda bahaya. Tapi kalau misalnya masih mau makan minum, terus kemudian mobilitasnya sudah lancar, ya udah gitu ya, itu yang eh, dirawat di rumah gitu ya. Berikan istirahat itu yang paling penting karena ini virus, berikan istirahat, makan minum yang bergizi, terus lakukan itu di rumah. Di rumah yang perlu diperhatikan apa sih, Dok, biar nggak terjadi pingpong-pingpong virus ini dari yang satu ke yang lain gitu, Dok? Perlu Wah, itu yang dipisahkan kamar. tadi harus dipisahkan, diisolasi dulu itu lebih baik. Hmm. Kemudian jaga daya tahan tubuh yang lain yang selain sakit, Hmm. kemudian pakai masker itu sebagai Hmm. salah satu ya perlindungan atau mencegah resiko penularan. Hmm. Kalau dimungkinkan memang diisolasi mandiri gitu ya di kamar gitu atau di mana gitu ya, di mana ini lakukan, pakai masker, jangan eh, terlalu dekat kalau memang tidak dibutuhkan gitu ya. Terus tadi makan bergizi, yang lain juga kondisi tubuhnya dijaga ya. Tapi kalau misalnya ini dibuat dewasa, bisa nggak sih kepada usia-usia lansia gitu terkena MAMS atau gondongan ini, Dok? Kalau imunitasnya turun bisa sekali, Bu. Jadi memang Hmm. eh, biasanya bengkaknya tidak terlalu tapi demamnya lebih tinggi. Oh begitu.
Jadi kalau anak-anak itu malah justru yang kelihatan dia bengkaknya, tapi kalau Yang untuk udah bengkaknya semakin dewasa itu justru demamnya ya yang kan sesuai anatominya tubuh juga Bu. Kan lebih mukanya kan lebih kalau pada anak kan proporsi wajah sama proporsi badan kan lebih lebih besar yang dewasa kan badannya lebih besar ya Bu. Jadi hampir Mm-mm. tidak terlihat secara ini. Oke. Jadi buat dewasa, kalau anak-anak nanti akan kelihatan banget gitu ya, pipinya Iya. gitu ya bengkak dan lain sebagainya. Tapi kalau buat dewasa justru yang perlu diwaspadai adalah ketika kok tiba-tiba demamnya tinggi ya, gitu ya. Demam tinggi, terus kerasa nyeri di rahang, seperti Nah, kadang-kadang dipikirnya aman apa amandel atau apa nyeri mm, di telinga, ternyata pada perabaan ada sedikit bengkak lah itu biasanya ternyata parotitis itu Bu. oke. Si parotitis ini tanpa komplikasi yang berarti dia bisa dirawat jalan kan, Dok? Betul, jadi tidak perlu untuk yang penting adalah terapi untuk suportifnya bisa istirahat di rumah, kemudian konsumsi yang baik, gizinya, kemudian vitamin dan imunomodulator itu terapi utamanya. Anti nyeri, anti demam, bila muntah ya diberikan anti muntah. Oke, itu beberapa terapi yang harus diberikan kepada eh, teman-teman yang membutuhkan pada saat terkena parotitis atau MAMS ini. Gitu. Tapi Semarang sepertinya nggak terlalu yang KLB banget sih. Iya ya dok ya. Ada kasus, Betul, tidak termasuk KLB betul. ada kasus tapi tidak yang terlalu banyak seperti di daerah lain yang cukup banyak gitu ya. Memang di Tenggarainya penularannya lewat sekolah gitu karena anak-anak kan mereka punya banyak waktu terus anak-anak ya namanya ya deket-deketan sama temennya. Nah, itu terus kemudian terjadi penularan. Tapi memang masa inkubasinya panjang, 2 sampai 4 minggu gitu. Itu berarti di luar proses sembuhnya. Iya, betul, Bu. Jadi inkubasinya itu belum kelihatan ada pembengkakan. Setelah Mm-mm. itu, setelah ada bengkak berarti sudah di luar, baru mulai terlihat kurang lebih bengkaknya semingguan. Mari, Oke. Ya, kurang lebih bengkaknya semingguan. Oke. Eh, Parotitis mams atau gondongan. Nah, jangan sepelekan karena bisa jadi kalau imunitasnya benar-benar nggak baik, nggak ada perbaikan, dia bisa menimbulkan komplikasi yang cukup serius juga, gitu ya, buat pria atau buat wanita. Jadi ini harus diwaspadai juga sih gondongan atau mams atau parotitis. Dok, terakhir dok, pesan boleh atau kesimpulan dari apa yang kita bahas deh buat pendengar Good News. ya, nah, berarti untuk hari ini kita sama-sama belajar atau mengetahui lah ini yang Mm-mm. namanya gondok atau gondongan ya Bu ya. Ya Jadi betul. kalau gondongan itu karena penyebabnya karena infeksi, jadi tidak perlu diberikan seperti yang biru-biru atau penanganan lainnya. Yang utama yaitu adalah istirahat yang cukup karena ini merupakan penyebabnya utamanya karena infeksi virus. Jadi terapinya ya demam, kita atasi demamnya, nyerinya kita atasi, kemudian istirahat yang cukup, kita berikan vitamin, imunomodulator, supaya kondisinya lekas membaik. Karena salah satu penyebabnya ya karena virus itu transmitting disease. Kemudian penularannya lewat droplet atau air liur yang kita cuci itu bisa menular dan mudah menular. Jadi memang fase inkubasinya cukup lama, 2 sampai 4 minggu. Jadi jika memang ada yang terkena riwayatnya ini ya kita harus segera menjaga masker, menjaga kebersihannya, mungkin dengan minum vitamin supaya ya kita tidak tertular anggota keluarga yang terkena. Ya Untuk betul. pelayanan di rumah sakit ya kita Mm. kalau memang kan ada pelayanan home care, ada pelayanan telemedicine, bisa Ya. menghubungi lewat Instagram, ada pelayanan poliklinik spesialis dan IGD di Rumah Mm. Sakit Panti Wiloso. Ya. Ini menjelang libur panjang, kalau Anda misalnya libur panjang terus mau ke rumah sakit IGD-nya buka loh tetap 24 jam gitu ya. Iya, Tapi kalau Anda pengen konsultasinya lewat telemedicine bisa ya dok ya. ya, betul. Oke, karena itu juga tetap aktif. Terus juga jangan lupa daftar dokter praktek spesialisnya ada di
IG-nya Rumah Sakit Pantiwilasa Dr. Cipto. Di situ Anda bisa bisa lihat dokter siapa saja yang praktek hari ini, dan Anda bisa hubungin langsung juga, ada nomor yang tertera di bio-nya Instagram Rumah Sakit Pantiwilasa Dr. Cipto Semarang. Jadi Anda bisa membutuhkan layanan kesehatan, langsung saja ke Rumah Sakit Pantiwilasa Dr. Cipto. Dilihat kondisi pasiennya, kalau misalnya terkena parotitis atau mumps ini atau gondok ini, terus kemudian nyerinya nggak tertahankan atau panasnya sudah nggak tertahankan, memang membutuhkan layanan kesehatan, datang aja ke rumah sakit, begitu ya dok ya, walaupun mungkin nggak di IGD tapi di poli, betul ya dok? Betul. Jadi nanti dokter akan meresepkan obat tadi anti nyeri gitu ya, terus juga untuk boost dari si eh, kondisi imunitas tubuhnya gitu. Dokter Evan, terima kasih ya buat hari ini, buat ngobrolnya. Wah, sama-sama Bu, senang sekali Ya, bisa menemani di siang hari ini. iya betul. Ketemu di minggu yang akan datang. Selamat bertugas kembali, Dokter Evan. Maaf mengganggu waktunya. Ya, ya, Sampai selamat jumpa. siang. Ya, dan terima kasih buat Anda Guntur Syauli yang sudah bergabung bersama dengan saya. Selamat melanjutkan aktivitasnya di siang hari ini. Sampai jumpa.